Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat pagi adik-adik sekalian, adik-adikku mahasiswa di mana saja berada, yang sangat kucintai. Ini kita buka masker lah ya, oke ya. Oke. Jadi bentar ya. Hari ini kita ketemu kembali ya. Ya, dalam langkah edukasi juga nih adik-adik ya. Jadi masalah hukum kita edukasi nih adik-adik. Di sini tadi ada orang meninggal, warga kita, ibu-ibu ya, umur 73 tahun ya, sakit tua lah dikatakan gitu. Nah, ini kita cerita hukum juga nih. Apakah ada hukum di sini? Nah, di suasana Kemalangan ini ada nggak hukum di sini? Ya kan? Tentu ada nih adik-adik ya kan? Coba apa coba? Nah, adik. Kalau ada seseorang meninggal dunia, ya kan? Ini ada pelajaran tuh. Maka terbukalah peluang mewaris. Nah, ini bener kan? Ini adik-adik sekalian. Jadi yang meninggal itu jadi pewaris, yang ditinggalkan jadi ahli waris namanya gitu. Nah, kita cerita itu kan gitu. Ingat hukum perdata ya, tentang waris mewaris. Jadi mana-mana ada hukum. Jadi hukum itu saya bilang tidak diletakkan di suatu tempat yang kosong dia. Jadi di setiap lini kehidupan ada hukum itu. Jadi kita minum dulu dikit ya. Ini saya pesan white coffee. Nah, ini pun ada hukum di sini kan. Saya bilang kan. Saya beli white coffee. Nih kan. Harganya Rp5.000. Nah, ini dia white coffee-nya. Ah ya. Barang sudah diserahkan, tapi saya belum bayar. Nah, ini kan gitu. Kalau saya lalai lupa wan prestasi, ya nggak bayar saya, namanya kan wan prestasi tuh. Nah, ini pelajaran yang lalu, ingat kan? Ini santai-santai aja lah kita ya, mengingat mereview yang lalu gitu. Ini yang buatkan Bila nih, agak pahit dia kan Bil, agak pahit dikit ya kan, karena wak udah agak manis mungkin ya Bil. Bila nggak pahit dikit, nggak apa-apa. Biasa kan manis sekali, ada manis sekali buat mama, terlalu manis buatnya. Ada pahit-pahitnya dikit. Nah, berarti wah udah manis, makanya agak pahit-pahit dikit. Oke ya, adik-adik mahasiswa sekalian. Ini peristiwa hukum juga kan? Peristiwa hukum juga, ada yang meninggal. Ya, dengan adanya yang meninggal tadi, maka terbukalah peluang mewaris. Nah, jadi harta yang ditinggalkannya namanya warisan. Nah, gitu. Ya, adik-adik. Kalau dalam hukum perdata, bagian pria dan wanita kan sama saja gitu ya. Enggak 2:1 seperti hukum faraid ya, adik-adik. Jadi itu saya kira. Saya lupa juga saya yang mengingatkan ya. Jangan lupa adik-adik ya, dimanapun berada itu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan ya. Ini kan masa pandemi gitu ya, kondisinya abnormal gitu ya, gitu ya, tidak kondisi normal sekarang ini. Makanya new normal dibuat juga normal baru. Tapi kan sebenarnya kalau kita
sejajarkan dengan normal dan normal, lawannya abnormal kan gitu. Iya kan? Ya, jadi sebenarnya kondisinya abnormal. Ini normal tuh abnormal, artinya kita lebih harus ekstra hati-hati dalam menjaga diri tadi gitu ya. Virusnya nggak nampak gitu, COVID-19 itu gitu. Ya adik-adik ya. Demikian. Walaupun mungkin efek dari virus itu pada setiap strata umur kan beda gitu ya kan. Kalau bagi saya yang sudah berumur mungkin lebih mudah terkena, mungkin karena kondisi biologisnya sudah mulai menurun kan gitu ya, atau pas dalam kondisi sakit gitu, itu juga kan kondisinya menurun gitu ya. Jadi beda. Nah, kondisi yang sehat, anak muda macam adik-adik sekalian atau di bawah itu ya masih remaja, kondisinya fit ya, nggak bisa terkena, paling kena dia orang tanpa gejala gitu kan ya. Orang tanpa gejala dia paling OTP, dia bisa membawa virus itu tapi dia tidak apa-apa gitu. Dia hanya pembawa saja gitu, bisa kejadian kan. Jadi ada yang terkena virus COVID-19, ada yang dia terkena tapi dia kebal gitu, dia imun, hingga dia hanya pembawa saja tapi bisa menularkan ke orang lain. Nah ini kan ya adik-adik ya. Ini hari ini kita ngomong di mana-mana ada hukum kan. Di sini mana ada, di setiap lini kehidupan orang manusia itu ada hukum gitu. Ya. Karena dia mengatur tatanan kehidupan kita gitu. Coba adik tunjukkan di mana yang nggak ada hukum gitu ya. Selama ada subjek hukumnya pasti ada hukum gitu ya. Di area nggak bertuan sekalipun kan ada sebenarnya hukum di situ. Iya. Terjadi kekacauan ya kalau orang nggak bertuan gitu ya. Siapa yang kuat dia yang menang ya, hukum rimba gitu. Hukum rimba dia jadi gitu. Ya adik-adik ya. Sambil minum lain ya, sambil ayo ya sama-sama kita minum. Adik-adik di rumah, saya di sini kan. Udah selesai pilkada pemilihan wali kota Medan. Yang menang Bobi Nasution, yang kalah juga Nasution juga gitu. Ahyar Nasution gitu ya. Ya adik-adik di Medan udah selesai pemilihan itu. Berapa persen tuh Pak awal kemenangan Bobi? Semalam baru 70%. Ini Bobi kan udah dipastikan menang nih. Berapa persen kemenangan? Paling 54. Enggak. Orang semalam aja udah 70% katanya. Ya. Tapi udah positif lah menang kan Bobi kan. Tapi tetap yang menang Nasution. Gitu, nggak ada yang Nasution tetap menang. Ya. Jadi udah pesta demokrasi sudah selesai, udah usai. Jadi hal yang biasa itu bila memilih, jangan sampai menimbulkan konflik. Ini bersalah adik-adik gitu ya. Masa habis pemilihan kok timbul konflik. Sedangkan kita kan mau negara demokrasi, artinya kan negara yang dipilih oleh rakyat tadi. Ya kan? Udah terjadi pemilihan itu. Ini kan pesta demokrasi, pesta kita gitu. Jadi jangan ada timbul yang hal-hal yang lain. Ketika kampanye oke lah mungkin, tapi jangan ada bentrok. Sebenarnya itu kan tidak elegan ya gitu. Kita ingin mengusung paslon kita, paslon A, paslon B, kok malah bentrok. Ini kan ya visi dan misinya lah gitu yang perlu dilihat gitu ya. Jangan itu kita mundur berdemokrasi kalau bentrok-bentrok itu gitu ya kan. Gitu. Berdemokrasinya mundur, kita harus maju. Iya.
negara-negara yang sudah tinggi tingkat demokrasinya kan biasa namanya apa ya, berkompetisi itu. Nah, kita harus kalau kita kalah, kita ngucapin selamat sama yang menang gitu. Itu biasa gitu. Jadi apa? Hal yang wajar namanya. Pemilihan itu wajar gitu, jangan dianggap sesuatu yang apa ya namanya, tabu gitu ya. Atau apa bahasanya gitu. Kalau pemilihan itu hal-hal yang wajar saya rasa. Memilih si A, memilih si B, kalah ya mungkin strateginya juga kurang mantap, mungkin visi misinya udah bagus nih, tapi ketika menyampaikan di apa namanya, ketika disampaikan di publik gitu ya, cara menjualnya kurang mungkin ya kan. Ini perlu juga trik bagaimana menjadi orator yang baik. Contoh Soekarno kan orator yang baik, Presiden Soekarno itu mantannya orator ulung dia gitu. Dia kalau udah ngomong ya kan, wah semua orang terdiam itu gitu, mendengarkan dia pidato gitu. Nah ini jadi cara menyampaikan visi dan misi kita itu juga akan merupakan strategi juga gitu. Mungkin materi yang disampaikan bagus, tetapi ketika cara menyampaikannya nggak benar gitu, misalnya saya, ini adik-adik sekalian, hukum itu adalah ini sesuatu yang harus ada di tengah masyarakat gitu ya kan, nggak menarik. Kita harus memang semangat gitu. Jadi memang apa yang kita sampaikan itu kan berguna gitu, harus semangat. Jadi pendengarnya juga semangat gitu. Cuma ya dia sekalian ya adik-adik ya. Jadi itu cerita pemilihan wali kota Medan ya kan. Oke, selamat untuk Pak Bobi Nasution ya, beserta pasangannya. Selamat bekerja ya kan. Iya, semua sukses ya. Nah, begitu. Nah jadi untuk pendukung-pendukung ini udah cooling down ya, udah ya biasalah namanya pemilihan gitu ya. Kita lihat kinerjanya, kalau bagus kita pilih kembali, kalau nggak bagus kita pilih yang lain, nggak ada masalah, iya kan? Itulah demokrasi. Jadi kita harus dibiasakan dengan kompetisi sehat gitu. Di olahraga jadi bola kan ada kompetisinya, mencari juara 1, 2, 3, 4 gitu ya, kompetisi. Di lari 100 meter ya kompetisi, hal yang biasa gitu, biasa, nggak ada sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi dalam bernegara juga untuk memilih pemimpin berkompetisi gitu. Sampaikan visi dan misinya yang bagus tadi dengan baik dan benar, dikemas dengan apa ya? Kemaslah cara penyampaian itu dengan baik sehingga memikat gitu ya. Ya. Sehingga orang tertarik dengan apa yang disampaikan gitu. Ya adik-adik. Jadi itu warisan juga tadi itu. Ini udah terbuka warisan, adanya saya lihat orang meninggal, ini ya ada yang meninggal dunia. Di sini terbukalah warisan, maka yang meninggal itu namanya pewaris, yang ditinggalkan anak-anaknya atau mungkin ada suaminya adalah ahli waris. Harta yang ditinggalkan namanya, harta yang ditinggalkan itu namanya harta warisan. Nah, di saat inilah terbuka peluang mewaris. Sebelumnya nggak ada namanya warisan itu gitu. Itu masih milik si ibu dan si suaminya gitu ya. Belum ada peluang mewaris. Kalau belum ada yang meninggal, belum ada peluang warisan itu terbuka. Paling namanya hibah, gitulah, pemberian gitu ya. Meskipun ada batasan-batasan yang tidak boleh mengganggu legitim porsinya gitu kan, udah kita belajar itu. Ada hak yang batasan legitim porsi itu, batas yang tidak boleh dilanggar, hak daripada ahli waris juga boleh dilanggar ya. Nggak boleh semua dihibahkan gitu. Kalau kita sayang sama anak kita yang nomor 1, hibahkan semua kepada dia. Anak dia ada 4, yang 2, 3, 4 nggak dapat, itu nggak boleh. Jadi ada bagian itu udah kita pelajari dulu kan. Ini kita santai-santai aja ngomongnya ya, biar nggak jenuh. Cerita pasal-pasal nanti asik pening nanti.
Tapi kan memang hukum tuh diimplementasikan di pasal-pasal itu, ada ajasnya, ya kan? Ada filosofinya pertama, gitu ya. Filosofinya misalnya keadilan, ya kan? Terus ada ajasnya, kebebasan berkontrak misalnya. Tadi diimplementasikan di pasal gitu, supaya bisa direalisasikan ini kan. Nah, Pak, ini cerita pasal lagi nanti kalau cerita pasal. Kalau kebebasan berkontrak ya, Pak, cerita pasal juga. 1338 nah, ngomong dikit lah, nggak apa-apa lah 1338 gitu. Ya memang harus itu dikonkretkan, dia ada pasalnya, sehingga ada pasal itu bisa dilaksanakan. Nah, itu pun dengan regulasi-regulasi lain, dan kemudian itu kan apa namanya, sifatnya baru material itu kan. Kan ada hukum acaranya lagi, hukum acara perdata gitu, RBG gitu. Nah, hukum acara pidana, nah itu HIR, sekarang udah ada KUHAP, nah pakai KUHAP gitu, agar bisa berlangsung itu. Kalau enggak ya nggak bisa berlangsung itu acaranya. Gimana cara penuntutan membuat gugatan gitu kan? Kan hukum acara yang ngatur itu gitu. Jadi hukum itu kan saling berkaitan, nggak bisa dia parsial dipisah-pisah gitu. Perdata, ini udah pasalnya udah ada 1338 kebebasan berkontrak tadi. Ini mau diwujudkan, gimana kalau ada yang melanggar kebebasan berkontrak tadi itu? Gimana saya yang gugatnya? Nah, itu di hukum acara ngomongnya dia, hukum acara gitu. Kan begitu. Nah, udah nggak dipidana tadi itu. Nah, gimana? Mau pasal, mau cerita pasal lagi. Bosan nanti udah lah, nggak usah cerita pasal. Pembunuhan lah bisa Pak. Ya kan misalnya kan. Ya itu kan mau diwujudkan juga. Delik materialnya, bagaimana cara merealisasikan itu, mesti ada hukum acaranya. Siapa dulu yang berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan? Nah, kan ada gitu yang ditugaskan itu penyidik, namanya polisi. Dibuatlah BAP-nya, tek gitu, ya kan? Nah, udah dibuat, baru diajukan, udah P21 jaksa penuntut umum gitu, baru buat dakwaan oleh jaksa kan gitu. Jadi mekanismenya merupakan satu kesatuan dia gitu ya. Ada regulasi-regulasi yang lain sehingga bisa terrealisasi itu gitu. Jadi adik ya. Oke lah, saya kira itu sajalah. Saya minum dulu lah bentar ya. Nah, ini. Itu aja lah ya. Hari ini. Jadi di mana-mana ada hukum ya, adik-adik ya. Nah, nanti kita cerita seandainya hukum itu tidak ada gitu. Wah, ini dia. Nantilah pada video selanjutnya. Bagaimana kalau seandainya di dunia ini nggak ada hukum gitu? Wah, gimana kejadian gitu? Nah, ya. Oke adik-adik ya. Sekian saja saya kira. Moga-moga adik tetap semangat, gimana pun berada tetap belajar walaupun dalam kondisi COVID-19 daring ya. Kalau memang pilihan adik-adik ini memang masuk di fakultas hukum ya itu ditekuni gitu. Nggak ada ilmu yang apa. Semua orang punya, kan ada di video saya yang lalu-lalu itu. Semua orang punya bakat gitu. Nggak ada yang nggak punya bakat. Kalau dia dalam kondisi normal, orangnya normal lah kita katakan gitu. Yang nggak normal ada bakatnya. Maksud saya kita kan kita cerita di parameter yang normal lah gitu. Yang nggak normal juga ada bakatnya, ada kelebihannya. Semua manusia ada kelebihannya gitu. Kalau pilihan Anda memang hukum, memang Anda berbakat situ, Anda harus konsisten gitu. Jangan lagi besok pilih ekonomi, berarti memang Anda kan nggak bakat di situ. Cari yang bakatnya, bakat Anda di mana gitu. Itu yang dikembangkan. Ya, jadi Anda belajar sesuai dengan bakatnya. Jadi Anda nggak disuruh-suruh lagi belajar, memang Anda senang itu gitu. Senangnya melukis ya melukis nggak apa-apa. Sampai jadi Mas Treo seperti Avandi gitu ya. Ya nggak ada masalah. Yang penting Anda konsisten gitu. Pilihlah jurusan sesuai dengan bakat Anda. Oke lah, ini bincang-bincang yang ngalor ngidul kata orang Jawa, kesana kemari ya. Tapi intinya kita belajar hukum gitu ya. Ya. Tapi supaya nggak bosan nanti. Mau bahas lebih dalam dengan segala teorinya, teori-teori hukumnya ya di kampus lah gitu ya kan. Ya, bisa debatable ya.
Ya, karena banyak kalau ada 2 orang sarjana hukum, ada gimana kan gitu. Biar 3 pendapatnya gitu. Wah, ini 2 orang aja udah 3 pendapatnya gitu. Nah, ya gitu. Ya, biasa itu gitu. Sisi mana dia memandang gitu ya. Tapi di kampus lah kalau itu yang mau apa. Ini kan kita mau apa, pencerahan hukum saja, santai. Ya, kita ngomong ya saya sesuai dengan profesinya. Saya kan di hukum ya ngomongnya tentang hukum gitu. Kalau saya ngomong tentang yang nggak saya ketahui gimana? Kan nggak mungkin, ya kan? Yang saya pahami tentang hukum gitu ya. Oke, adik-adik dan semua adik-adik saya lah semua di mana saja berada. Bukan hanya kampus saya, seluruh kampus di Indonesia yang bisa menonton video ini. Ya, bravo untuk Anda semua. Ya, semangat belajar itu. Walaupun nggak dihukum, di ekonomi, mungkin ada di sospol, pertanian atau apa, sama itu semuanya itu ilmu ya. Ya, belajarlah sesuai dengan talenta Anda, bakat Anda gitu. Ya, jangan merasa cuman menggambarnya, saya melukis saya atau cuman di apa nama kesenian Jakartanya saya nggak ada masalah itu. Seni itu juga ilmu kan. Ilmu itu nanti kalau pada tataran yang apa, yang high-nya, tingginya itu ya memang dia jadi seni deh. Ilmu itu seni. Seni apa namanya? Seni apa indah jadi apanya itu ketika diwujudkan. Seni berhukum gitu misalnya, seni dari sisi ekonominya gitu ya. Ada seninya, indah deh gitu ya. Jadi ilmu itu pada akhirnya jadi seni dia gitu. Bukan hanya melukis saya seni gitu. Hukum ketika dia jadi pakar hukum, diterapkan hukum dengan baik dan benar, indah dia gitu. Karena tercipta keadilan. Keadilan. Adik-adik ya. Oke lah, jangan bosan cerita yang kesana kemari ngalor ngidul ini. Kita sudahi saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.